Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam Pak, Bu. Selamat datang di PMB kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Prita. Apakah ada yang dapat saya bantu? Jadi gini Bu Bidan, kedatangan saya ke sini dan istri saya ingin berkonsultasi mengenai KB. Baik, jika seperti itu. Sebelumnya, ibunya pernah berkonsultasi dengan saya belum ya, Ibu ya? Belum pernah, Bu. Kebetulan saya pendatang baru di sini. Baik, saya catat identitas ibu terlebih dahulu ya Ibu ya. Dengan ibu siapa, usianya berapa, dan alamat ibu dari mana Ibu? Dengan Ibu Kanza, usia 38 tahun, dari Desa Kertaharja, Kecamatan Pedes, Bu Bidan. Baik, tadi suami ibu menjelaskan bahwa pada kunjungan pertama ini ingin berkonsultasi mengenai KB. Apakah benar Ibu? Ya, benar Bu Bidan. Jadi, saya dan suami saya itu kan PNS. Dan kebetulan kami sudah memiliki 2 orang anak dan ingin mengikuti program KB. Kira-kira KB apa ya Bu yang cocok untuk saya? Oh iya Ibu, saya akan jelaskan satu persatunya ya Bu ya. Nah, jadi macam-macam alat kontrasepsi itu ada banyak, Bu. Yang pertama di sini ada IUD. IUD adalah singkatan dari intrauterine device. Alatnya itu berbentuk T dengan ujung seperti kabel yang dimasukkan ke dalam uterus wanita. Kandungan tembaga di dalamnya menghancurkan dan mencegah sperma bertemu dengan sel telur. IUD ada 2 jenis. Ada IUD yang tidak mengandung hormon dan mengandung hormon. IUD yang tidak mengandung hormon terbuat dari tembaga dan dapat bertahan hingga 10 tahun. Serta IUD yang mengandung hormon perlu diganti setiap 5 tahun sekali. Nah, selanjutnya yang kedua ada kondom. Metode kontrasepsi yang terbilang mudah tanpa harus menanam atau memasukkan apapun ke dalam tubuh. Kondom biasanya dipasang pada penis pria untuk menjaga agar sperma tidak masuk ke dalam tubuh wanita. Meski demikian, masih ada kemungkinan terjadinya kehamilan ketika kondom bocor. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu kontrasepsi hormonal atau pil. Ketika berbicara tentang KB hormonal, artinya yang digunakan sebagai alat kontrasepsi adalah pil. Jenis KB yang satu ini bersifat sementara dan perlu dikonsumsi harian. Ada 2 jenis pil KB, yaitu yang mengandung hormon progesteron dan yang mengandung hormon estrogen dan progesteron. Efek sampingnya diantaranya beresiko meningkatkan berat badan, tekanan darah tinggi, hingga pendarahan yang terjadi di luar jadwal menstruasi. Nah, yang keempat di sini ada implan. KB implan adalah menanam benda kecil di lengan bagian atas. Metode ini dapat berefek mencegah kehamilan untuk periode 3 tahun. Kemungkinan gagal dari metode ini sangat sedikit, yaitu sekitar 3%. Namun, efek sampingnya adalah meningkatkan berat badan, menstruasi tidak teratur, rasa nyeri di lengan tepat pada implan dipasang, hingga kesulitan untuk kembali hamil setelah implannya itu diangkat. Nah, yang kelima ada suntik KB. Suntik KB yang bisa dipilih untuk periode 1 atau 3 bulan. Sama seperti pil, suntik KB bersifat sementara dalam mencegah kehamilan. Wanita yang menggunakan metode suntik KB bisa mengalami efek samping seperti berat badan meningkat, perdarahan, sakit kepala, hingga jerawat. Nah, yang keenam ada tubektomi, disebut juga dengan sterilisasi. Tubektomi adalah tindakan menutup tuba Fallopi agar sel telur tidak dapat masuk ke dalam rahim. Artinya, sperma pun tidak bisa masuk ke dalam tuba Fallopi. Memerlukan operasi, efek samping dari tubektomi diantaranya adalah perdarahan, infeksi, dan nyeri pada panggul. Nah, yang ketujuh di sini ada patch.
bentuknya itu seperti koyo. Metode kontrasepsi lain yang bisa mencegah kehamilan adalah menggunakan patch, di mana kulit di bagian bawah bokong atau bagian atas, tidak di payudara ya. Metode ini digunakan selama seminggu sekali. Patch ini berfungsi untuk melepaskan hormon progestin dan estrogen ke dalam aliran darah untuk mencegah pembuahan. Kekurangan dari jenis kontrasepsi ini adalah tidak dapat mencegah penyakit menular seksual. Nah, selanjutnya yang kedelapan ada cincin vagina. Cincin kontrasepsi vagina adalah cincin yang ditempatkan di dalam vagina wanita untuk melepaskan hormon progestin dan estrogen. Cincin ini digunakan selama 3 minggu dan kemudian diganti ketika mengalami menstruasi. Tingkat kegagalan dari metode kontrasepsi ini adalah mencapai 7%. Selain itu, efek samping yang mungkin ditimbulkan misalnya iritasi, mual, sakit kepala, dan tidak memberikan perlindungan dari penyakit menular seksual. Nah, yang kesembilan ada diafragma. Diafragma adalah jenis kontrasepsi yang menggunakan penutup serviks untuk memblokir masuknya sperma. Ini digunakan bentuknya seperti cangkir dangkal yang bisa mencegah atau membunuh sperma. Alat ini harus dipasangkan oleh dokter. Karena itu, diafragma dan tutup serviks memiliki ukuran yang berbeda-beda. Nantinya, diafragma ini akan dimasukkan ke dalam vagina menggunakan spermisida. Dan yang terakhir ada spons. Spons kontrasepsi adalah jenis KB yang mengandung spermisida untuk membunuh sperma. Alat kontrasepsi ini ditempatkan di vagina, tempatnya di atas serviks, untuk kemudian bekerja selama 24 jam. Harus membiarkan alat ini ada di dalam vagina sekitar 6 jam setelah berhubungan seksual. Tingkat kegagalan dari metode ini adalah 14% untuk wanita yang belum pernah hamil dan 27% untuk wanita yang sudah pernah melahirkan. Nah, Pak, Bu, jadi sampai di sini apakah Bapak dan Ibu sudah paham? Alhamdulillah sudah, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas ilmunya. Paling nanti saya diskusi lagi dengan suami mengenai KP apa yang akan saya gunakan nanti, Bu. Iya, Ibu, silahkan. Nanti jika Ibu sudah pasti ingin menggunakan alat kontrasepsi apanya, nanti langsung datang saja ya, Ibu ya ke pelayanan kesehatan terdekat ya, Bu. Iya, Bu Bidan. Nanti saya datang ke Bu Bidan lagi aja ya. Iya, Ibu, dengan senang hati. Sebelumnya, terima kasih banyak Ibu telah mempercayai saya sebagai konselor Ibu. Terima kasih kembali, Bu Bidan, atas arahannya. Terima kasih ya Bu Bidan, kami izin pulang dulu. Assalamualaikum. Iya, Pak, Bu. Waalaikumsalam. Hati-hati ya di jalannya.